Selamat pagi, Opa dan Oma. Saya berharap Opa Oma dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan dengan tema Menjadi Murid Kristus yang akan dilayani oleh Bapak TPG Christian Siregar. Mari kita siapkan hati kita sebelum beribadah dengan bersaat teduh. Pujilah Allah yang Maha Besar, sebab kasih dan kemurahan-Nya dicurahkan bagi kita. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Ia memberikan keselamatan bagi kita umat-Nya. Segala hormat dan kemuliaan bagi Sang Penebus. Sungguh terpujilah namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah, ya Raja Maha Murah, pemberian anugerah. Opa Oma yang terkasih, salah satu bentuk kasih Allah kepada kita adalah kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Tuhan Yesus menjadi guru sekaligus teladan bagi murid-murid dan para pengikutnya. Juga saya dan saudara, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menjadi teladan bagi sesama, bagi keluarga, anak, menantu, cucu, dan teman-teman di sekitar kita. Mari Opa Oma, kita datang menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami rasakan setiap hari. Meskipun saat ini kami ada di tempat atau rumah kami masing-masing, namun hati kami
menyatu tertuju kepadamu. Kami hendak berbakti dalam puji-pujian dan doa kepadamu. Biarlah kehadiranmu boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing saat ini. Sebab Engkaulah Allah yang menyertai dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa Oma yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabdanya. Mari kita menaikkan nyanyian, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Aku kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Om apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Engkau perkenankan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus Bapa agar kami diberikan hikmat dan pengertian ketika kami membaca dan menghayati firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Agar firman itu menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, juga menjadi satu kesaksian yang boleh kami beritakan kepada sesama kami, karena sukacita yang kami terima dari firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa memohon kepadamu. Amin. Om apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini didasarkan pada Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Bagi oma opa di rumah yang membuka Alkitab boleh dibuka pelan-pelan ya. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat 33. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat
menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab, siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itulah oma-opa firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan mau merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan, saya membayangkan situasi yang waktu itu ketika hal ini diceritakan dalam Alkitab. Bagaimana ada orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada orang banyak, sekian banyak orang, mungkin ratusan orang, yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Perjalanan kemana? Kalau kita membaca dalam Lukas 9, kita tahu tuh perjalanan Yesus adalah menuju ke Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem menjadi persoalan. Tapi apa motif, apa alasan, apa keinginan dari orang-orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus, itu yang ada dalam pikiran saya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin ada sebagian yang berpikir, saya ikut Yesus karena saya ingin mendapatkan kesembuhan. Karena ada di antara sekian banyak orang itu yang mengalami sakit. Entah mungkin sakit lumpuh, ya, ataupun mungkin ada yang kerasukan setan, atau sakit-sakit yang lain. Sakit kusta mungkin. Mereka ingin sembuh. Sebagian lain mungkin mempunyai motif yang berbeda. Ketika mereka ikut dalam rombongan berduyun-duyun mengikuti Yesus itu. Mungkin sebagian mereka ingin mengalami pembebasan politik. Karena mereka pikir Yesus menuju Yerusalem, wah ini ingin menyatakan dirinya sebagai raja. Ya. Sehingga, karena Yerusalem kan pusat kekuasaan. Ya. Sehingga kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai raja di Yerusalem, dengan kuasa yang dimilikinya, maka bangsa Israel, Yehuda akan dibebaskan dari penindasan bangsa Romawi. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Maka mereka antusias mengikuti Yesus. Atau mungkin juga ada di antara mereka, khususnya mungkin para murid yang mengikut Yesus pada waktu itu juga. Mulai berpikir, ini Yesus menuju Yerusalem dan Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa Yerusalem, di sana nanti dia akan mengalami penderitaan dan kematian. Lalu mereka pikir, waduh ini misi bunuh diri. Jadi ada sebagian yang optimis, punya pengharapan kuat, yang lain ada yang pesimis. Mungkin ada yang begitu.
Nah, menyadari hal ini, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ya. Dalam ayat 28 dan seterusnya, dia mengatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, kata Tuhan Yesus, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan ini? Tuhan Yesus ingin menyadarkan para murid, orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya dengan antusias itu. Yang mungkin di antara mereka ada yang optimis, ada yang galau gitu. Kalau mau ikut aku, jangan cuma sekedar ikut. Pikir, kira-kira gitu ya. Buatlah pertimbangan. Jadi kalau zamannya kita sekarang nih, mau jadi orang Kristen, jangan cuma sekedar, ya udah Kristen aja deh. Yang penting aku Kristen gitu. Pikir konsekuensinya, pikir resikonya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, mengikut Yesus, pikir akibatnya apa? Resikonya apa? Dampaknya apa buat saya? Siap enggak? Gitu. Jadi kita perlu berpikir. Sama seperti misalnya kalau kita mau, misalnya ya, mau pindah rumah. Atau mau beli mau beli kendaraan. Atau misalnya, kalau misalnya cucu kita ya, mungkin om opa di rumah punya cucu mau sekolah, melanjutkan kuliah. Kan pasti mikir dulu. Gimana transportasinya? Bisa dijangkau tidak, kendaraannya ada tidak, uangnya cukup enggak, mentalnya siap enggak, kan begitu, banyak pertimbangan. Nah Tuhan Yesus ingin juga mengingatkan kepada orang banyak yang berduyun-duyun mengikutinya dalam perjalanan ke Yerusalem, mikir, jangan cuma hayo rame-rame ikut, ntar begitu ada masalah, bubar gitu ya, ucar kacir. Lalu apa syaratnya? Apa yang harus dipikirkan? Apa yang harus direnungkan? 3 hal yang Tuhan Yesus katakan di dalam perikop bacaan kita. Yang pertama Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau menjadi muridku, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 26. Wah, mungkin om opa kita semua kita kaget ya. Wah, kok Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih gitu. Kok sekarang justru bilang kalau tidak membenci mereka, tidak membenci keluarga, kok tidak bisa menjadi muridku? Apa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini dengan kata membenci? Kata membenci di sini bisa diganti dengan istilah yang lain. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia lebih mengutamakan bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di sini tidak bertentangan dengan hukum yang kelima ya dalam hukum 10 perintah Tuhan. Kasihilah ayahmu dan ibumu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di bumi. Apa yang Yesus ucapkan tidak bertentangan dengan itu. Kita boleh mengasihi keluarga kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap pikiran kita, boleh dan harus. Tapi kita tidak boleh lebih mengutamakan keluarga kita, daripada mengutamakan Tuhan. Ini kerap terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, sudah berkomitmen ingin pergi ke gereja, tapi tiba-tiba ada ajakan, ada bisikan, udahlah nggak usah ke gereja, hari ini libur dulu, yuk kita pergi jalan-jalan. Mungkin anak menantu atau cucu ngajakin seperti itu. Wah kan sayang dong, namanya oma, opa kan sayang sama menantu, sayang sama anak. Ya. Dan kadang-kadang muncul perasaan gak enak ya, kalau mungkin ada oma, opa yang tinggal di rumah anak mantu, iya deh, terus gitu. Padahal hari itu dia punya jadwal ibadah. Atau mungkin juga dalam jadwal ibadah itu dia punya jadwal pelayanan, mengisi pujian. Tapi karena tidak enak dengan keluarga, lalu ikut acara keluarga. Ini bukan soal dosa nggak dosa. Jangan ditarik ke situ masalahnya. Tapi ini soal komitmen mengikut Tuhan. Kalau kita lebih mengutamakan keluarga daripada mengutamakan Tuhan, akibatnya apa? Pelayanan kita bisa berantakan. Kita harus bertanggung jawab terhadap komitmen kita. Minimal ya, oma opa. Kalau misalnya kita tidak bisa, kita jangan diem aja. Ya udahlah, saya nggak bisa, saya nggak usah datang ke gereja. Hari ini pelayanan saya berhenti gitu. Kita kan bisa cari orang. Nah itu komitmen pelayanan. Artinya kita tidak ingin pelayanan itu gagal karena saya tidak hadir. Saya bertanggung jawab dengan mencari orang lain untuk menggantikan saya pada waktu itu. Karena saya harus mengikuti acara keluarga. Itu komitmen. Jadi yang Tuhan Yesus maksud membenci adalah tidak lebih mengutamakan keluarga daripada mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. God first, family second. Itu. Wah berat ya, memang. Tuhan Yesus sudah kasih gambaran itu. Kalau kita bikin menara itu kan berarti kan sesuatu yang wow ya, sesuatu yang besar ya. Kita nggak bikin perhitungan, tahu-tahu uangnya kurang. Terus menaranya mangkrak ya, bangunannya mangkrak gitu. Orang lihat, ya ampun orang itu sombong bener ya. Punya ambisi bikin menara tapi ternyata uangnya kurang. Akan jadi cemoohan kan. Sama, kita bilang saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Indah loh lagu itu. Indah. Syairnya ya, bukan yang nyanyi ya, syairnya indah. Tapi dipikir enggak, direnungkan enggak? Mengikut Yesus itu enggak ringan. Mengikut Yesus itu harus siap menanggung. Jangan pikir yang senang-senangnya aja, wah pasti happy nih. Segala masalah akan diselesaikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan melimpah. Tapi kita lupa
bahwa ada sisi lain dari keputusan kita mengikut Yesus, yaitu penderitaan. Beban. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan dalam ayat 27, ini salah satu syarat lagi yang Tuhan bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi satu tadi, tidak lebih mengutamakan keluarga. Kedua, memikul salibnya. Salibnya huruf kecil ya, nyanya kecil. Maksudnya salibmu sendiri. Kalau anak muda bilang DL, derita lu gitu ya, kata kasarnya ya. Itu kata kasar bahasa Betawi, derita lu. Maksudnya beban yang kita hadapi, risiko yang kita alami. Kita harus siap menanggung itu. Seperti Tuhan Yesus dicemooh, padahal dia melakukan yang benar. Dicemooh. Bahkan dia digantung di kayu salib. Diadili dengan cara yang tidak adil. Itulah risikonya, itulah salib yang Yesus pikul. Karena apa? Karena kebenaran. Dalam mengikut Tuhan Yesus, orang Kristen juga diperhadapkan pada situasi harus hidup benar atau ikut dunia, ikut yang salah. Ya. Misalnya nih oma opa, tahu cucunya itu misalnya melakukan sesuatu yang salah atau anak menantu melakukan sesuatu yang keliru. Tapi oma opa diem aja. Tidak menegur, tidak menasehati. Om apa tahu ini yang benar saya harus ngomong nih. Tapi om apa tidak mau ngambil resiko. Aduh kalau nanti saya ngomong, nanti saya malah dibilang ini oma bawel nih, opa bawel nih. Akhirnya om opanya diem. Biarin aja dah. Tidak om apa. Ketika kita tahu ada yang tidak benar, kita harus bertindak sesuatu. Yang benar harus kita nyatakan benar, yang salah harus kita nyatakan salah. Itulah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita tidak boleh membenarkan yang salah atau membiarkan yang salah. Kita tidak boleh tutup mata, tidak boleh tutup telinga. Karena Tuhan juga tidak tutup mata, Tuhan juga tidak tutup telinga. Ketika ada seorang pemungut cukai yang membutuhkan dia hadir di rumahnya seperti Zakeus, Tuhan tidak menutup mata, tidak menutup telinga terhadap Zakeus. Dia datang loh ke rumahnya Zakeus, dia makan bersama dengan para pemungut cukai yang lain. Di situ juga ada perempuan-perempuan berdosa. Yesus hadir. Yesus melakukan yang benar. Meskipun menurut orang lain, itu kok rabi itu ya aneh ya, ngapain dia kok dia bergaul sama orang-orang seperti itu ya. Dia dicemooh. Tapi Yesus tahu apa yang dia lakukan itu benar. Dan dia tetap melakukan itu. Waktu ada seorang perempuan berdosa, mau dilempari batu sama para pemuka agama. Terus Tuhan Yesus datang ya. Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada di antara kamu yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan lempar. Ya. Yesus menunjukkan sikapnya. Benar adalah benar, salah adalah salah. Bisa saja risikonya waktu itu Yesus dilempari batu karena menentang ya orang-orang itu. Tapi Yesus bukan menentang tujuannya. Yesus menyatakan yang benar. Nah inilah yang dibilang, kalau kamu barang siapa tidak memikul salibnya, tidak siap menderita karena kebenaran, dia tidak dapat menjadi muridku. Biarpun kita bilang, saya ini orang Kristen loh. Ya kita bisa mengaku Kristen, tapi kalau Tuhan Yesus bilang, saya gak kenal kamu, mau bilang apa? Bukan soal menjadi orang Kristennya,
Tapi kita ikut Tuhan enggak? Yang ketiga, yang Tuhan Yesus bilang syarat menjadi murid Tuhan. Dalam ayat 33 itu dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Apa yang dimaksud di sini tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya? Tuhan Yesus kan pernah berkata ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukan berarti, oh kalau gitu kita nggak punya harta dong, kita jual aja nih seluruh harta kita. Ya. Kan Tuhan Yesus juga pernah ngomong sama anak muda yang bertanya kepadanya, bagaimana caranya supaya aku masuk ke sorga? Oh jualah hartamu. Oh berarti kita harus jual semua nih. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Melepaskan diri dari segala miliknya artinya hati kita jangan melekat kepada harta. Kan ada orang yang begitu, UUD, ujung-ujungnya duit, apa-apa diukur dengan uang. Yang penting adalah uang. Uang adalah yang terutama, tanpa uang dia merasa tidak bisa apa-apa. Mohon maaf nih, ketika mungkin ya, ada orang, pekerjaan yang besar ya, harus dilakukan pada suatu waktu. Pekerjaan ini akan menghasilkan uang. Lalu orang itu mengatakan, ya saya sudahlah, sementara hari ini ada pelayanan, saya cancel dulu, pelayanannya saya utamakan itu. Walaupun sebetulnya waktu itu dia bisa mengatakan, saya ada pelayanan nih, tolong bisa nggak di cancel untuk rapat untuk proyek misalnya gitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak berpikir, saya cancel dulu ini, rapat untuk proyek ini, saya utamakan gereja, enggak. Malah yang dipikirin adalah, ini kesempatan nih, kapan-kapan nih saya dapat uang banyak. Ya udah saya rapat aja. Maka acara gerejanya di-cancel sama dia. Itu yang Tuhan Yesus maksud, kamu harus mengutamakan aku. Jangan hatimu melekat kepada harta sehingga apa yang kamu pikirkan selalu uang. Ya, kayak lagu sekolah minggu gitu ya. Uang. Money oriented, berorientasi kepada harta, kepada uang. Dan uang itu mamon. Makanya Tuhan Yesus ingatkan, hati-hati. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan harta lebih utama, tapi Tuhan kita utamakan. Punya uang is okay. Punya tabungan banyak, bagus. Ya. Tapi jangan lupa bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jangan kita mendewakan uang, tapi kita utamakan Tuhan. Apalagi saat seperti sekarang ini, Oma-Opa, ada banyak orang yang mengalami kesulitan uang khususnya. Karena kan pandemi sudah berlangsung 2 tahun lebih ya. Tidak ada salah kalau kita memiliki sejumlah uang, tabungan, kita boleh membantu orang lain. Jangan sayang nih uangnya, saya tabung aja nanti selesai pandemi, saya mau pakai buat jalan-jalan dan sebagainya. Kalau pandeminya selesai, kalau enggak, ya kita tidak berharap tidak selesai ya, karena ada pepatah mengatakan badai pasti berlalu. Kita berharap dan berdoa pandemi ini akan selesai. Tapi kalau masih lama bagaimana? Terus uangnya disimpan terus, akhirnya maaf, meninggal duluan. Nggak dipakai buat apa-apa.
Kalau mau jalan-jalan ke sorga kan nggak butuh uang. Nah ini dia. Jadi apa yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan, kita kelola dengan baik. Ya, jangan disimpan untuk diri sendiri, dan kita tidak mau berbagi pada orang lain, karena kita menganggap, rugi kalau saya harus bagi-bagi ke orang lain. Ini melekat dirinya, hatinya melekat pada harta, dan kalau kamu berbuat seperti itu, kamu tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Saya jadi ingat ya, ada satu buku yang pernah saya baca ya, jadi buku itu ditulis oleh Lee Camp. Tulisannya dalam bahasa Inggris berjudul Mere Discipleship, A Radical Christianity in a Rebellious World. Waduh. Dia mengatakan dalam tulisannya itu begini, Yesus dari Nazaret selalu datang dan bertanya kepada para muridnya untuk mengikutinya. Bukan hanya mengikuti, bukan hanya untuk menerimanya, bukan hanya untuk percaya kepadanya, bukan hanya untuk menyembahnya, tetapi mengikutinya dari dekat. Itu kata Lee Camp. Mengikuti dari dekat itu apa artinya? Mengikuti dari dekat artinya apa yang dipahami oleh Tuhan, apa yang dihayati oleh Tuhan Yesus, itu juga yang harus kita pahami, kita hayati dalam kehidupan kita. Menjadi murid itu seperti itu. Menjadi murid itu berarti memiliki karakter seperti Tuhan. Karakter Tuhan itu apa ya? Oh, dia itu murah hati, suka nolong orang, berani menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Memiliki komitmen yang kuat. Bayangkan, dia tahu Yerusalem tempat dia bakal disalib dan mati, tapi dia tetap pergi ke sana. Karena apa? Karena dia mau memenuhi kehendak Sang Bapa. Itu mau menjadi murid Tuhan seperti itu. Jadi seperti kata Tuhan, pikirkan, renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh mau menjadi murid Tuhan, atau kita hanya sekedar menjadi orang Kristen? Menjadi seorang Kristen belum tentu menjadi murid Tuhan. Karena menjadi murid Tuhan, menurut Tuhan Yesus memiliki 3 syarat. Yang pertama tadi, syarat untuk menjadi murid Tuhan adalah kita tidak lebih mengutamakan keluarga daripada Tuhan. Yang kedua syaratnya, mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan adalah rela menderita, menanggung derita karena kebenaran, bukan karena salah ya, tapi karena kebenaran. Memikul salib, menanggung penderitaan karena kebenaran. Yang ketiga, untuk menjadi murid Tuhan, yang dibutuhkan adalah kita tidak lebih mengutamakan harta kita daripada Tuhan itu sendiri. Itulah 3 syarat untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan mau apa. Dan itulah yang perlu kita renungkan, sungguh-sungguh kita renungkan. Ibarat orang sedang siap membangun, pikirkan baik-baik supaya jangan misi ini gagal. Atau seperti seorang raja mau berperang, ya, dia memperhitungkan kekuatannya. Sama juga dengan kita memperhitungkan, saya betul-betul siap nggak dalam mengikut Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa, wah saya harus siap nih, ya, maka kita bisa lebih mempersiapkan diri. Memang kita sudah jadi orang Kristen, sekian lama kita sudah jadi Kristen. Tapi bukan berarti kalau udah jadi Kristen otomatis sudah menjadi murid Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Mungkin nggak tahu berapa tahun lagi dalam hidup kita mengikut Tuhan. Tapi inilah waktunya bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah pantas untuk disebut sebagai murid Tuhan atau hanya sekedar menjadi orang Kristen, pengikut Tuhan. Bukan murid dalam arti mau melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Peduli pada orang lain, berani menyatakan kebenaran, rela berbagi kepada orang lain, tidak berpusat pada harta milik.
Kiranya dengan demikian kita boleh menjadi Kristen yang sejati dan Tuhan selalu bersama dengan kita, memberkati kita dalam kehidupan kita untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita, Oma Opa. Amin. Om apa yang dikasih Tuhan, kini tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita akan mendoakan oma opa yang sedang sakit dan juga oma opa yang berulang tahun pada bulan ini. Nah, kita akan berdoa, mari kita naikkan doa kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Bapak buat Oma Opa yang sedang sakit, untuk Ibu Sinta Sutardi, untuk Oma Mariati Chandra, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya,
Bapak Heri Setiawan, Ibu Lesnarti Hananto, Ibu Susan Setiawan. Bapak berkatilah oma opa yang sedang sakit ini dalam segala kerentanan fisik karena sakit yang mereka derita. Tuhan beri kekuatan bagi mereka, berikan kemampuan untuk bisa tetap merasakan dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini tidak membuat mereka kehilangan pengharapan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka juga boleh belajar bersyukur kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi mereka, berikan kekuatan iman dan juga pengharapan agar mereka yang sakit ini boleh Tuhan berikan kesembuhan. Kami mau berdoa juga untuk oma opa yang berulang tahun. Kami mau berdoa untuk Ibu Ratna Wijaya, Ibu Sutinah Endang, Bapak Syamsyu Effendi, Bapak Afid, Bapak Roberto, dan Ibu Mary. Sukacita yang Tuhan berikan dalam pertambahan usia kiranya boleh senantiasa membuat mereka selalu bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Berkatilah setiap apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka, berikan sukacita dalam kehidupan mereka dan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan berikan kesehatan dan juga kegembiraan dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Berkati juga keluarga mereka, anak menantu, cucu-cucu semua Tuhan berkati. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal boleh mereka alami, mereka boleh nikmati seturut dengan kehendak-Mu. Yang terbaik kami harapkan bagi semua oma opa yang ada di Jemaat-Mu GKI Kepaduri, baik sebagai anggota maupun simpatisan, baik yang saat ini sedang menyaksikan ataupun mengikuti peribadatan lewat online maupun yang mungkin saat ini tidak dapat mengikuti karena ada satu kendala. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyertai semua oma opa agar di dalam Tuhan mereka boleh merasakan kasih, berkat, dan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Opa oma tiba bagi kita yang memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Opa oma dapat menyerahkan persembahan dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 198310544 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dengan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Dengan memberikan persembahan yang terbaik, kita naikkan pujian bagi Allah, Sang Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga.
Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Allah, sebab Engkau telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kami setiap hari. Persembahan yang kami berikan saat ini menjadi ungkapan terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu. Dan mampukanlah kami ya Allah untuk menjadi murid-Mu yang menyatakan karya kasih-Mu di tengah dunia. Kiranya hidup kami senantiasa dituntun oleh terang cinta-Mu, sehingga setiap diri kami menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan. Amin. Opa Oma yang terkasih, jadilah murid Kristus yang setia. Nyatakanlah kasih-Nya kepada sesama dimanapun engkau berada. Ikutilah jalan Sang Juru Selamat. Percayalah Dia akan membimbing dan menuntun langkahmu. Kita menyanyikan pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oma Opa, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah, saya akan mengumumkan beberapa hal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak TBG Christian Siregar, para pelayan dan karyawan yang telah melayani hari ini. Tema kebaktian lansia pada tanggal 7 April 2022 mendatang adalah hidup dalam rencana Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emeritus Hengki Kertamiarja. Ketiga, ayat hafalan dari Matius 10 ayat 38 yang berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya bacakan lagi ya. Matius 10 ayat 38 yang berkata, barang siapa tidak memikul salibnya
dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Opa Oma, ibadah kita sudah selesai. Kami berdoa kiranya Opa Oma tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.